Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa pada hari ini. Salam kenal untuk semuanya. Di sini Pak Rashid ya. Mungkin kemarin sudah sempat diperkenalkan. Ya, Bapak adalah guru baru. Dan di kelas 4 ini Bapak akan mengampu mata pelajaran kemuhammadiyahan ya. Melanjutkan atau meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh Bu Rani ya. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan materi kemuhammadiyahan, yaitu terkait dengan tema ciri gerakan Muhammadiyah. Oke, ya, ciri gerakan Muhammadiyah. Baik, mungkin anak-anak sudah membaca di buku ya. Jadi ciri itu adalah apa ya? Ciri adalah tanda ya. Sesuatu yang membedakan gerakan Muhammadiyah dengan gerakan atau organisasi yang lain. Jadi anak-anak semuanya sebagai pelajar Muhammadiyah tentu harus tahu apa ciri-ciri atau tanda identitas sesuatu yang membedakan Muhammadiyah dengan gerakan organisasi yang lain, termasuk juga para pelajar yang ada di dalamnya. Nah, kita akan bersama-sama mengetahuinya. Nah, yang pertama, salah satu ciri-ciri yang bisa dilihat terutama pada pelajar Muhammadiyah seperti anak-anak semuanya adalah seragam batik pelajar Muhammadiyah. Ya, mungkin anak-anak juga sudah memiliki ya, jadi seragam batik yang seperti ini. Ya, begitu. Ini adalah contoh seragam yang dipakai ya oleh para siswa-siswi di sekolah Muhammadiyah. Anak-anak pasti punya semuanya ya. Nah, batik adalah ya kenapa Muhammadiyah punya seragam batik ya? Karena batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia, salah satu budaya Indonesia yang sangat luar biasa ya. Jadi bentuknya kain, kemudian dilukis, ada gambarnya seperti itu, kemudian diberi pewarna. Nah, Muhammadiyah juga berusaha untuk melestarikan batik sebagai budaya Indonesia, termasuk anak-anak semuanya diajarkan untuk mencintai batik, ya, termasuk dengan memakai seragam yang bermotif batik seperti itu. Jadi kita semuanya harus bangga dengan budaya Indonesia. Salah satunya adalah batik ini. Nah, baik kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah kartu identitas pelajar. Nah, ini sebenarnya belum ada di sekolah kita ya. Jadi belum diberlakukan, tapi mungkin kedepannya akan kita gunakan. Jadi nanti mudah-mudahan suatu saat nanti anak-anak akan punya kartu identitas ini ya. Nah, kartu yang menandakan bahwa kita adalah seorang pelajar Muhammadiyah. Isinya adalah nama dan biasanya hal-hal yang terkait dengan identitas kita. Biasanya ada kelas, ya, dan juga ada foto. Biasanya seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Ini mungkin sedikit tertutup ya. Jadi namanya misalnya Parasit pakai namanya Parasit. Jadi di sini kemudian ada fotonya, kemudian ada nama sekolah di belakangnya. Nah, kemudian ada kelas juga ya.
Nah, contohnya seperti itu. Kemudian, nah selain atribut atau yang dipakai oleh para pelajar atau anak-anak semuanya yang berupa pakaian, batik, dan juga kartu identitas pelajar, ya, ciri-ciri dari pelajar Muhammadiyah itu juga dilihat dari kebiasaannya atau sikap dan perilakunya sehari-hari, ya. Jadi tidak hanya dilihat luarnya saja, tapi juga ada perilaku, sikap sehari-hari. Ya, yang pertama adalah akhlak dan budi pekertinya. Yang dilihat pertama dari pelajar Muhammadiyah adalah akhlaknya, ya. Jadi selain ya, atribut berpakaian dan juga ada kartu identitas, juga dilihat dari akhlak dan budi pekerti atau perilakunya sehari-hari. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbicara, bagaimana ibadahnya. Nah, itu juga. Nah, seperti kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Jadi, bagi umat Islam, akhlak itu sangat penting karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah. Salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya. Karena pada zaman dahulu akhlak umat manusia itu sangat rusak, ya, tidak baik. Nah, makanya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kemudian yang dimaksud kebiasaan, ya, kebiasaan Islam, jadi adalah hal yang rutin dilakukan setiap hari. Nah, tapi berdasarkan ajaran Islam, ya. Contohnya kita dalam berbicara, ya, misalnya berbicara kepada orang tua itu tidak boleh dengan suara keras, kepada guru, ya. Kemudian juga kalau meminta tolong kepada teman, ya, nah, seperti itu harus dengan menggunakan tata cara yang baik, ya. Itu yang dimaksud dengan akhlak dan budi pekerti. Bagaimana kalian bersikap dengan teman, bagaimana kalian berperilaku sehari-hari dengan teman, seperti itu. Selanjutnya tentang sholat berjamaah, ya. Selain sikap kita yang juga dilihat sehari-hari, yang paling juga tidak kalah penting adalah sholat, ya, sholat 5 waktu, ya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sholat adalah tiang agama, ya. Anak-anak juga mungkin sudah pernah dengar, ya, kalau sebuah bangunan rumah itu kalau tiangnya kokoh, itu rumahnya juga akan kokoh. Tapi kalau tiangnya rubuh, ya, kalau tiangnya tidak kokoh, itu bisa rumahnya ambruk. Nah, kita sebagai seorang muslim, sebagai siswa Muhammadiyah juga perlu, ya, menegakkan sholat, mendirikan sholat supaya tiang dari agama kita kokoh, ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, sholat yang baik itu yang bagaimana? Sholat di awal waktu. Ya, jadi sebisa mungkin ketika mendengar suara adzan atau sudah tahu masuk jadwal waktu sholat, segera sholat. Ya. Nah, karena sedang masa pandemi seperti ini, nah sebenarnya kita dianjurkan fardu ain, ya, sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi karena masa pandemi seperti ini, jika memang dirasa lebih baik untuk sholat di rumah, itu tidak apa-apa sholat di rumah, ya. Lebih baik misalnya bisa berjamaah, tapi misal pun sholat sendiri juga tidak apa-apa. Yang paling penting jangan sampai sholatnya bolong. Ingat-ingat, ya, anak-anak harus melaksanakan sholat 5 waktu full, ya, tidak ada yang bolong, ya, tidak ada yang lupa, gitu. Jadi diingat, ini adalah salah satu ciri siswa Muhammadiyah, jangan sampai meninggalkan sholat. Selanjutnya, nah, selain sholat 5 waktu, anak-anak mungkin juga tahu, ya, ada sholat duha namanya. Nah, sholat duha itu apa? Sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu
duha atau pagi hari. Waktunya jam berapa? Sekitar jam 7 sampai dengan sekitar jam 10 ya, sebelum waktu duhur ya. Sebelum mataharinya tinggi. Nah, ini adalah salah satu sholat yang juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disukai oleh Rasulullah. Nah, kenapa dibudayakan di sekolah Muhammadiyah adalah karena kita ingin anak-anak semuanya, para siswa itu meneladani Rasulullah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk melaksanakan sholat duha, ya, mencintai ibadah sholat duha seperti itu, ya. Kemudian membaca dan menghafalkan Al-Quran. Baik, anak-anak, siapa yang sudah lancar membaca Al-Quran? Iya, banyak ya, banyak yang sudah lancar, banyak yang masih berlatih, tidak apa-apa, ya. Kemudian yang hafalan suratnya sudah banyak, sudah bagus, ya, surat-surat pendek, tidak apa-apa. Yang sudah mulai panjang, surat-surat yang lumayan panjang juga bagus sekali. Nah, jadi kita dibiasakan untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Ya, jadi sebagai siswa Muhammadiyah, meskipun kita masih belajar dalam membaca Al-Quran, kita biasakan. Ya, jadi setiap hari pagi sebelum sebelum belajar di sekolah, kemudian setelah sholat di rumah, ya misalnya, ya kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang penting rutin, yang penting istiqomah. Nah, ya. Nah, Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam, ya, panduan hidup yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Nah, kita sebagai umat manusia yang sudah diberikan pedoman, ya, paling tidak kita menghargai dengan cara membacanya, ya. Kita membacanya, ya, kita mencintai Al-Quran, karena semakin kita sering membaca, itu nanti akan tumbuh rasa cinta kepada Al-Quran. Nah, ya. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, itu melalui Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu pahala, dan satu pahala itu diganjar 10 kali lipat. Nah, anak-anak bisa membayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan kalau kita membaca Al-Quran. Misalnya kita membaca satu halaman, itu ada berapa puluh atau berapa ratus huruf. Jadi nanti berapa huruf itu dikali 10, itu nanti berapa ribu pahalanya. Banyak sekali. Jadi anak-anak sebisa mungkin, apalagi dalam masa pandemi ini, kita sering berada di rumah, ya. Di sela-sela kita beribadah, sela-sela belajar, jangan lupa untuk tetap membaca Al-Quran, ya. Kemudian juga hafalan surat-surat pendek jangan lupa, supaya tetap terjaga hafalannya, ya. Nanti juga bisa bertambah, syukur-syukur nanti 1 sampai juz amma bisa hafal semua, begitu ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita akhiri, tidak usah panjang-panjang pelajarannya. Nah, ada tugas dari Pak Rasid untuk kalian. Tugasnya yaitu membuat kartu identitas pelajar Muhammadiyah. Nah, tugasnya seperti ini. Nah, yang pertama, sediakan kertas gambar atau kertas asturo, ya, yang agak tebal, ya. Warnanya bebas, boleh warna apa saja. Nah, potong seukuran kartu nama atau kokat, kurang lebih 15 kali 10 cm. Nah, bisa lebih ya. Ya, tapi jangan terlalu kecil, nanti susah dilihatnya. Nah, kemudian buatlah kartu namamu yang berisi nama dan kelas. Tambahkan fotonya bebas, nanti yang kalian miliki fotonya apa saja boleh, yang penting menunjukkan wajah kalian. Nah,
Setelah jadi, tambahkan tali supaya bisa dikalungkan ya, nanti digunakan, kemudian difoto, nanti dikirimkan ke WA-nya Pak Rasid ya. Jangan lupa nanti difoto yang jelas kartunya. Contohnya seperti ini. Iya, iya. Nah, seperti ini. Nama, kemudian ada kelas juga. Di bagian atas ditulis SD Muhammadiyah Demangan, Yogyakarta. Fotonya ada di tengah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti difoto sambil dipakai, dikalungkan ya. Nah, baik anak-anak, seperti itu untuk pelajaran hari ini dan tugasnya jangan lupa dikerjakan dan difoto ya. Ya, beserta identitas kalian, ada nama lengkap dan nomor absen ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.